adik-adik, Luar biasa. fantastis, Yes, yes, yes. Kak Josephine, gak kedengeran nih suaranya adik-adik. Kita ulang sekali lagi ya Kak Agnes. Oke. Oke. Apa kabar adik-adik? Luar biasa. Fantastis, Yes, yes, yes. Ya, nggak kerasa ya Kak ya? Iya. Udah 6 hampir 7 minggu ya Kak? Iya, ini masuk minggu ke-7 Kak Agnes. Minggu ke-7 Iya. ibadah di rumah. Eh, Nah, kalau nggak salah nih Kak Josephine, minggu lalu adik-adik pada ngelakuin kegiatan loh Kak. Oh iya bener Kak Agnes, aku baru ingat yang kemarin adik-adik pada ngirimin semua ya ke guru kelasnya masing-masing. Bener Kak Josephine. Nah, kemarin itu Kak Agnes ngelihat adik-adik ada yang menyapu, Wah, mantep banget. terus ngepel, Waduh, bagus banget Kak Agnes. terus juga beres-beres tempat tidur. Waduh, pada rajin-rajin ya Kak Agnes. Bener Kak. Kalau Kak Josephine lihat apa kegiatan adik-adik? Nah, kemarin yang aku terima ya Kak Agnes, ada yang menyanyi, ada yang baca puisi. Wih, Karena lagi suasana Paskah, ada yang menghias telur juga Kak Agnes. mantap. Satu lagi Kak Agnes, Apa ada tuh, yang Kak? bikin lapar banget. Wih, pada ngapain emang ya Kak? Ada yang bakar ayam Kak Agnes sama papahnya. Aduh, jadi pengen ya. Iya, Nah, berarti mereka kemarin habis melakukan kegiatan apa Kak tentang aplikasi firman-nya? kemarin adik-adik berhasil mengaplikasikan firman yang dibawakan oleh Amang Pendeta tentang mempergunakan semua anggota tubuh dengan baik. Oh gitu. Nah, kalau hari ini bakal tentang apa ya Kak temanya? Kalau nggak salah ya Kak Agnes, hari ini tentang bersorak-sorak bagi Tuhan. Wah, pas banget nih Kak. Iya. Sebelum kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan, kita berdoa dulu. Oke, mungkin kita sambil menyanyi dulu ya Kak Agnes, yang lipat tangannya tutup matanya itu loh Kak Agnes. Oke. Oke, mari sama-sama kita menyanyikan lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Jangan intip ya, ikutin Kak Josephine. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Hari ini Hari ini kami sehat-sehat kami sehat-sehat dan dan bisa mengikuti ibadah sekolah minggu di rumah. bisa mengikuti ibadah sekolah minggu di rumah. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami kami mohon sertai kami sertai kami di ibadah di ibadah supaya kami supaya kami dapat mengerti dapat mengerti dan melakukan dan melakukan apa yang Engkau firmankan apa yang Engkau firmankan kepada kami. kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke deh Kak Agnes, karena tadi Kak Agnes udah aku kasih tahu hari ini tentang bersorak-sorak, kita mau nyanyi aja ya. Oke, nyanyi apa tuh Kak? Lagu yang udah lama gak kita nyanyiin. Wah, lagu Happy Yaya ya Kak? Boleh, yuk sama-sama kita bernyanyi. Bangkit berdiri, kita mau bernyanyi. Tangannya di pinggang. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Kayaknya kurang panas ya Kak Agnes. Iya nih Kak. Tambah satu lagu lagi kali ya Kak? Boleh, lagu apa ya Kak Agnes? Kudaki-daki gimana Kak? Boleh banget, kita nyanyi lagi ya. Yuk. Daki 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 gunung yang tinggi. Ku turun 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 lembah yang dalam.
terbentang, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi, ku turun, 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 turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan kami, di dalam nama Yesus Kristus, kami mau disapa oleh firman Tuhan dalam ibadah anak-anak sekolah minggu pada minggu ini. Berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Shalom anak-anak, selamat pagi, selamat hari Minggu buat kita semua. Ada sukacita? Tentu. Sukacita ada bagi anak-anak Tuhan. Tentu sukacita ada bagi kita pada minggu ini. Nah, pada minggu ini tanggal 3 Mei 2020. Dalam ibadah anak sekolah minggu, kita mau disapa oleh firman Tuhan, yaitu dari kitab Injil Markus, yaitu pada pasal yang keempat, ayat 35 sampai ayat 41. Bagi yang ada Alkitabnya bisa dibuka, bisa dibaca dalam hati pun atau langsung bisa dibaca dalam Alkitabnya. Namun Amang yang membacakannya secara keseluruhan. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru,
Engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikian firman Tuhan untuk kita pada ibadah Minggu Anak Sekolah Minggu. Anak-anak kami yang kami kasihi, yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Dalam minggu ini kita disapa agar hidup tetap bersorak-sorai bagi Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan. Orang yang bersorak bagi Tuhan adalah orang yang memuji Tuhan. Orang yang bersorak bagi Tuhan adalah orang yang berdoa kepada Tuhan. Dan orang yang bersorai adalah orang yang mengenal Tuhan dalam hidupnya. Kalau dikatakan bersoraklah bagi Tuhan, tentu kita bernyanyi. Bernyanyi memuliakan Tuhan, bernyanyi mengagungkan nama Tuhan, bernyanyi untuk mensyukuri berkat Tuhan. Orang yang bersorak itu adalah orang yang berdoa. Nah, kepada siapa kita berdoa? Tentu kita berdoa kepada Tuhan. Kepada siapa kita berdoa? Tentu kita berdoa hanya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Anak-anak kami yang kami kasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau dikatakan dalam ibadah kita minggu ini, bersoraklah bagi Tuhan, tentu sekali kita diingatkan oleh firman Tuhan ini, supaya kita hidup selalu bersama-sama dengan Tuhan. Di mana Yesus bersama-sama para murid-muridnya, mereka naik perahu di sebuah danau. Pada waktu itu dalam firman ini diingatkan kepada kita, hari sudah mulai petang. Maka ketika mereka di tengah danau, pada suatu hari dan pada waktu sudah petang, Yesus merasa kelelahan. Maka Yesus tertidur di dalam perahu ketika Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya. Maka ketika di tengah danau itu, pada waktu Yesus tertidur dan mereka juga sudah merasa kecapean, seketika itu mengamuklah taufan dan ombak sangat besar, bahkan air sudah hampir masuk ke perahu mereka. Waktu itulah adik-adik kami yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, para murid-murid Yesus dengan cepat menjumpai Yesus dan membangunkannya dan berkata kepada Yesus, "Guru, bangunlah. Apakah engkau tidak peduli kalau kita binasa?"
Itulah perkataan murid-murid Yesus kepada Yesus. Itulah kata murid-murid Yesus kepada Yesus ketika Yesus dalam perahu itu pada saat dia tertidur. Mendengarkan perkataan seruan para murid-murid Yesus, Yesus terbangun dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Nah, anak-anak kami yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika di dalam kehidupan kita ini, baik anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu, seringkali kita merasa takut. Takut kita kena hujan, takut kita kena dimarahi orang tua, takut kita kena banjir, takut kita tertidur, takut kita tidak makan, takut kita oleh karena virus corona yang menakutkan pada saat ini. Tetapi Yesus berfirman, Yesus berkata kepada anak-anak sekolah minggu, "Mengapa kamu takut? Dan mengapa kamu tidak percaya?" Bahwa Yesus sangat cinta, sangat sayang kepada anak-anak sekolah minggu. Maka Yesus membuat suatu yang luar biasa. Yesus bertindak, Yesus berkata kepada situasi yang mereka alami, "Diam, jangan kamu bergerak." Itulah perkataan Yesus, "Diam, tenanglah." Bahwa Yesus membuat suatu mujizat yang luar biasa sehingga dengan perkataan Yesus yang menghardik dan berkata, "Diam dan tenanglah," maka angin itu pun reda dan danau itu pun menjadi teduh. Anak-anak kami yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang membuat kita takut? Siapa pernah takut? Tentu kita pernah takut. Ya. Tentu kita anak-anak kami pernah takut. Nah, mengapa kita takut? Firman Tuhan berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa engkau takut?" Satu adalah karena murid-murid Yesus tidak percaya bahwa Yesus ada bersama-sama dengan mereka di perahu itu. Maka ketika kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus, ketika anak sekolah minggu tidak rajin membaca firman Tuhan, ketika anak sekolah minggu tidak percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita akan takut. Maka Yesus berkata, "Jangan takut." Undanglah Yesus ada hadir di dalam hidup kita. Yang kedua, mengapa Yesus berkata, "Jangan takut"? Kenapa kita mau takut? Karena kita tidak mau atau tidak rajin berdoa. Kalau orang yang rajin berdoa pasti dia tidak takut. Tetapi kalau dia tidak pernah berdoa pasti dia akan takut. Karena apa? Karena hanya di dalam Tuhanlah kita ada ketenangan, di dalam Tuhan kita dapat bersyukur, di dalam Tuhanlah ada kita mendapat kebahagiaan. Maka percayalah kepada Tuhan Yesus dan berdoalah kepada Tuhan Yesus. Maka disitulah anak-anak sekolah minggu adalah anak-anak yang bersorak-sorai bagi Tuhan. Nah, anak-anak kami dan juga Bapak Ibu, orang tua anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apa sih pesan firman Tuhan ini dalam Injil Markus pasal 4 ayat 35
sampai ayat 41 pada minggu ini. Yang pertama, ini harus diingat, ini harus dicatat anak-anak sekolah minggu, adalah Yesus tidak pernah tertidur dan Yesus selalu peduli kepada anak-anak sekolah minggu yang selalu memberkati orang yang percaya dan selalu berdoa kepada Tuhan. Itu pertama. Tidak pernah Yesus tertidur. Tetapi Yesus selalu peduli kepada orang yang berdoa. Maka berdoalah kepada Tuhan. Yang kedua, bahwa Tuhan adalah Maha Kuasa. Maka kita harus mengenal Tuhan adalah Maha Kuasa. Dia yang penuh kasih, yang mampu menghardik dan memberi ketenangan, memberikan keteduhan. Artinya Yesus meredakan segala-galanya. Yesuslah yang meredakan wabah virus corona. Maka berdoalah anak-anak kami supaya virus corona tidak lagi ada di tengah-tengah dunia ini. Tetapi walaupun ada virus corona pada saat ini, percayalah bahwa Yesus Maha Kuasa yang mampu meredakan segala-galanya di dalam hidup kita. Yang terakhir, Yesus mengundang kita, baik sebagai orang tua, baik sebagai anak-anak sekolah minggu, agar undanglah Yesus datang ke rumahmu. Undanglah Yesus hadir di tengah-tengah persekutuanmu. Undanglah Yesus hadir di tengah-tengah segala perjalanan hidupmu. Secara khusus kepada anak sekolah minggu, undanglah Yesus hidup bersama-sama di dalam belajarmu dan pada masa engkau bermain. Tuhan memberkati kita semua. Bersoraklah bagi nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan kami, di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih firman-Mu Tuhan yang menyapa anak-anak sekolah minggu dalam minggu ini supaya bersorak-sorai bagi Tuhan. Itulah hidup anak-anak-Mu yang Tuhan kasihi, sehingga mereka selalu memuji Tuhan, berdoa kepada Tuhan, mengundang Yesus hadir dalam hidupnya, dan mereka pun jauh dari rasa ketakutan. Engkaulah Yesus Kristus yang kami percayai dapat berkuasa mengubah segala ketakutan kami. Karena itu Tuhan Yesus, berkatilah anak-anak-Mu sekolah minggu, supaya mereka bertumbuh, supaya mereka rajin, supaya mereka semakin memuji Tuhan, semakin pintar, dan semakin baik di dalam Tuhan. Berkatilah anak-anak sekolah minggu gereja Tuhan, sehingga mereka menjadi anak-anak yang selalu bersekutu dengan Tuhan, memuliakan nama-Mu, dan selalu tetap berdoa kepada Tuhan. Berkatilah Tuhan orang tua anak-anak sekolah minggu. Berkatilah pekerjaan orang tuanya dan keluarganya. Berkatilah rumah dan seisi rumah mereka. Berkatilah Tuhan pendidikan anak-anak-Mu. Biarlah mereka semakin pintar di sekolah, walaupun pada saat ini mereka belajar di rumah masing-masing. Ya Tuhan Yesus, jauhkanlah dari mereka segala penyakit. Jauhkan dari anak-anak-Mu dan juga dari orang tua rasa ketakutan. Tetapi
biarlah kami dalam hidup kami ini tetap mengandalkan Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, sehingga rasa ketakutan kami pun hilang karena Engkau sanggup menghardik segala ketakutan kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah anak-anak sekolah minggu yang pada minggu ini merayakan hari ulang tahunnya. Biarlah mereka semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Berkatilah Tuhan anak-anak sekolah minggu dan juga orang tua. Jika pada minggu ini ada dalam kondisi kurang sehat ataupun dalam keadaan sakit, Engkaulah Tuhan menyembuhkan, Engkaulah Tuhan menguatkan, dan Engkaulah Tuhan memberkatinya. Terima kasih Tuhan, berkatilah guru-guru sekolah minggu. Berkatilah semuanya anak-anak kami sekolah minggu, dimanapun mereka berada pada hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terimalah doa kami ini, sempurnakanlah doa hamba-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Ya Kak Josephine, seperti yang tadi firman yang disampaikan sama Amang Pendeta Nambah Benih, kita jadi anak-anak sekolah minggu tidak perlu takut ya Kak ya. Iya betul, apalagi di ceritanya itu menggambarkan kalau Tuhan Yesus itu menghardik angin ribut Kak. Jadi angin yang tadinya ribut tiba-tiba jadi tenang semua karena kekuatan yang dimiliki Tuhan Yesus. Nah bener banget nih Kak, kita juga pengen nih adik-adik boleh mengalami kekuatan dan keyakinan, dan selama seminggu ini juga boleh merekam satu lagu nih Kak. Oh iya betul Kak Agnes, sama lagu yang akan kita bawain ya. Betul, judulnya Yesus Itulah Satu-Satunya. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Oke. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Sekali lagi ya Kak. Boleh. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu buat kita semua, secara khusus bagi anak-anak sekolah minggu. Shalom.